Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, siang hari ini edisi 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2025. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi siang hari ini. Oleh karenanya mari kita awali jumpa kita dengan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat saudara semuanya, di Inspirasi siang ini kita punya program prestasi Darsa. Nah, program ini insya Allah akan menampilkan siswa-siswi SIT Darussalam mulai dari TK, TKIT, SDIT, SMIT sampai SMAIT yang berprestasi dalam bidang apapun ya, baik itu bidang agama maupun bidang lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan siswi berprestasi dari SDIT 2 Darussalam. Siapa dia? Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sudah, Mas? Oke, kita sapa juga ustazanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah. Waalaikumsalam. Iya, iya, dekatkan saja ustazah. Ya, cek. Baik, sehat semua. Sehat ustazah ya? Alhamdulillah Sehat ya. Nah, kita kedatangan siswi ini namanya adalah Aila Kalila, benar ya? Iya, Iya, dipanggil siapa nih? Aila, Aila, Masya Allah. Aila kelas berapa Aila? kelas 6. Kelas 6 di SDIT 2 ya, ustazah ya. Seperti dua. Nah, Aila ini sahabat semua, beliau ini sudah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah, barakallah ya. Ini hal yang sangat luar biasa karena tidak sering ya ustazah ya. Ya, saat ini untuk DSD2 ini Ah, ah. perdana ya, Ustaz. Perdana Iya, ini, Masya Allah, Ustaz. barakallah. Ini Semester perdana sahabat satu, semua. Semester 1 ya. Dan akan menyusul Aila-Aila yang lain insya Allah ya. Amin, mudah Ustaz. Iya, jadi Aila ini sebelum ke Aila, ke ustazahnya, Ustazah Atul dan Ustazah Karsi ya. Oke. Nah, Ustazah Karsi, Aila ini mencapai hafalan 30 juz ini, bisa melewatinya itu berapa lama Ustazah? Mulai dari kelas 1. Oh, mulai dari kelas 1 mulai ya. dari kelas 1. Oke. Kemudian masuk takhasus. Mm-mm. Nah, memang prosesnya kalau dibanding yang lain sangat cepat sekali, Ustaz. Cepat ya. Jadi ini program khusus takhasus namanya ya. Iya. Takhasus. Jadi siswa-siswi yang memang ingin lebih cepat menghafal Al-Quran itu masuk program takhasus. Oke, Ustazah Atul, bedanya apa program tahassus dengan biasa? Kalau di tahasus itu Ustaz, Mm-mm. itu minimal hafalannya itu Mm-mm. targetannya 3 juz. Satu Oke, tahun, gitu. 1 tahun 3 Satu juz. tahun 3 Oke. juz. Mm-mm. Nah, itu kalau di reguler kan dalam kelas 6, Mm-mm. kelas 1 sampai kelas 6 itu targetannya juz 29 dan 30. 2 juz. Nah, tapi Oke. kalau di tahasus itu minimal itu 3 juz dulu. 3 3 juz. juz per tahun. Per Dan tahun. per tahun sebenarnya Ustadz. Tapi yang biasa cuma 2 juz. Iya, yang reguler yang itu cuma reguler. 2 juz selama 6 tahun. Selama 6 tahun ya. Iya. Weh, kalau 6 tahun berarti targetnya adalah 18 juz ya. Kalau Insya tahasus Allah, iya. seharusnya 3 juz, 3 Satu juz. tahun. Per tahun 3 juz. Dan itu kalau mulai dari kelas 2 Ustaz. Kelas 2 tahasus Iya. itu kan dimulai dari kelas 2. Nah, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, kan. 3 4 5, Ya. 2 3 4 Nah, dari kan 5. dari juz 29 30. Aha. Jadi intinya kalau di tahasus itu sebenarnya kalaupun mencapai target itu di juz 7 8 itu sudah dicapai targetnya Ustaz. Oh gitu. Tapi ini Tapi Aila ini Aila ini melebihi targetnya target luar 30 biasa. juz, Masya 30 juz Allah. selesai ziadahnya. Nah, cara gimana Mas? Oke. Iya, ya mohon maaf ya sahabat udah semuanya ya, ada teknis sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi tahasus itu bebas
Ustazah Karsia ya. Jadi anak-anak itu mau pilih terserah mau tahassus atau yang biasa saja begitu ya? Atau Tapi harus ada Heeh. seleksinya Ustaz. Oh, seleksi dulu Iya, ya. iya, Oke. Jadi diseleksi yang iya, kira-kira memang layak dan iya. lolos dia masuk program Ah, tahassus. dan ada beberapa komitmen ketika masuk Mm-mm, tahasus antara mm-mm. aturan sekolah dengan yang di rumah. Oh, di Penjagaan sekolah rumah, di orang tuanya. ya, Oke. memang harus sama-sama Ustadz. Mm-mm. Sekolah maunya misalnya sekian juz, kalau di rumah Mm-mm. tidak didukung oleh orang Mm-mm, tua yang mm-mm, mendukung juga anaknya untuk murojaah, mm-mm. akan sulit tercapai. Tapi ketika Oke. sama-sama berjalan, insya Allah seperti Ananda ini. Oke. Biasanya dalam satu angkatan berapa orang yang masuk program tahassus rata-rata selama ini? Kalau dalam satu angkatan yang mencapai Ah, target ya, Ustadz, itu banyak. Tapi yang Oh, memang yang nyampe nyampe 30 juz 30 nih, juz ini ya. Baru satu ini baru ya. satu ini, alhamdulillah. Oke, nanti kita tanya tips-tipsnya ke Aila ya, Oke, gimana boleh. sih? Oke, masih kita ke Ustazah Atul dan Ustazah Karsi. Jadi ini program tahassus ini bebas ya, siapapun bisa ikut ya. Bisa Siapapun asal bisa memenuhi ikut persyaratan atas juga. kalau memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya apa, Ustazah Atul? Kalau mau masuk tahasus itu Mm-mm. Ustadz, itu biasanya kan masuknya mulai dari kelas 2. Berarti dia itu di Oke. akhir kelas 1 itu ada tes Ustadz. Oh, gitu. Iya, Oke. ada di tes. Hafalan. Tesnya itu dia disuruh menghafal yang Mm-mm. belum pernah dihafal, dikasih waktu. Oh, Misalnya seperti gitu. itu Ustadz. Oke. Iya. Ah, Nah, ah, ah. nanti kan ada kriteria-kriterianya. Mm-mm, Misalnya dalam mm-mm. waktu sekian dia sudah bisa menghafal satu ayat yang belum pernah Mm-mm. dihafal, berarti dia termasuk yang agak cepat. Atau Oh, nanti kan gitu. Oke. ada prosedur setelahnya setelah itu Iya, Ustadz. iya, Dan siap, itu siap. ada Mm. juga rekomendasi dari wali kelas 1 sebelumnya. Oke. Ya kan dari kelas 1 sudah kelihatan nih anak Mm-mm. yang cepat, terus Mm-mm, orang mm-mm. tuanya juga Support. Oke. orang tuanya support, itu Mm-mm. biasanya menjadi salah satu kriterianya. Oh, oke. Jadi kalau mau ikut program tahassus mulai kelas 2 ya. Iya, Nah, dari jadi kelas para 2 orang tua dipersiapkan. umumnya gimana? Tetap ada Ustadz. Tetap. Hanya saja jamnya itu agak dikurangin gitu. Oh, gitu, Diperbanyak nih jam dikurangin. aktifnya. Oh, Khusus gitu. untuk yang reguler. Jadi di saat teman-teman yang reguler ada mungkin belajar matematika, Nah, dia tetap belajar. tetap belajar. Hanya Ah, misalnya kalau di reguler 2 jam, mungkin dia di 1 jam tahassus 1 saja. jam. Oh, gitu ya. Iya. Kurang lebih ya. Baik, Banyak Masya waktu Allah. tahfidnya, Ustaz. Tapi kayaknya emang rasanya sangat layak dan worth it ya, sebandinglah dia bisa menghafal 30 juz ya. Insya Allah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika oh ya nggak apa-apa berkurang belajar matematika kurangi 1 jam, Iya. belajar bahasa Inggris dikurangi, tapi dapatnya 30 30 juz. Wah, Waduh, tidak bisa dibandingkan dengan tidak bisa dibandingkan sama sekali ya. Oke, baik. Oke, kita ke Aila nih. Aila, Masya Allah. selamat Bang Darda ucapkan selamat ya Aila ya. Barakallah, Aila sudah bisa menempuh prestasi sejauh ini dan ini perdana loh Aila. Jadi harus disyukuri dan patut bisa berbangga, tentunya berbangga dengan tidak sombong ya. Berbangga untuk dimotivasi lebih baik lagi dan insya Allah nanti kemudian ya terpatri di hati Aila. Iya, Itu kelas berapa tuh dikasih tahu begitu? kelas 3. Oh, kelas 3 dikasih tahu ya. Sejak itu selalu semangat. Masya Allah. Ya, jadi ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi inspirasi untuk kita semua orang tua. Ternyata menyampaikan hal-hal seperti itu bisa dicontoh ya, bisa diinformasikan ke anak-anak. Dengan izin Allah mereka terpatri dalam hati dan menjadi semangat untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Baik Aila. Aila, tips apa sih Aila yang kamu lakukan supaya kamu bisa menghafal Al-Quran itu Aila? Kok kamu bisa cepat ya dibandingkan teman? Tipsnya gimana Aila? Di murojaah setiap hari. Murojaah setiap hari. Iya, Jadi di sekolah menghafal dengan ustazanya, di rumah murojaah lagi. iya. Oh gitu. Di rumah murojaahnya berapa lama? Berapa jam gitu misalnya? Kadang habis pulang sekolah itu sampai Isya pernah. Sampai Isya. Jadi pulang sekolah jam 3, Mhm. terus murojaah sampai Isya. Iya, Wow. Yang ini yang mendampingi bundanya. iya.
Iya, kadang ayah juga. Oh, kadang ayah juga, Masya Allah. Jadi Support. memang disupport Iya, kedua orang tuanya, ayah dan bunda mensupportnya. Jadi gantian tuh ayah dan bunda ya. Iya, Jadi ayahnya mendengarkan, mengecek hafalan Ayla, bundanya juga mengecek gitu iya. ya. Oh, jadi gimana cara ayah dan bunda bergantiannya gimana? Kalau misalkan mau setoran itu tuh Mm-mm. langsung minta ke ayah dulu kayak mau setoran gitu. Kalau misalkan Oh, bunda lagi capek atau lagi kerja gitu. oh gitu. Ayah bunda kerja dua-duanya. Kalau ayah kerja, kalau bunda enggak. Oh, bunda di rumah ya, full untuk Ayla ya. Masya Allah, barakallah. Betul-betul luar biasa, menginspirasi sahabat semua. Jadi tipsnya adalah murojaah. Jadi tidak boleh tiap hari murojaah ya. Iya, Ada nggak hari liburnya? enggak ada. Hari Sabtu dan Ahad juga tetap murojaah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Paling sedikit berapa jam tuh murojaahnya? paling sedikit. Enggak pernah, kadang 1 hari. Oh gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi, weh, luar biasa. Mengatasi, ada pernah bosan nggak Ayla? Pernah Jenuh kadang. gitu. Pernah ya, manusia ya. Tapi gimana cara mengatasinya kamu? Kebosanan itu. Kayak kalau misalkan sudah selesai belajar tuh kayak lebih senang gitu, nah buat main kayak lebih pelang gitu. Oh, main dulu. Iya, Main. Main apa tuh? kadang main sama adik. Oh, main sama adik sudah bisa membuat ini ya, refresh lagi ya. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi Ayla cukup bermain sama adik. Main biasa ya? Main iya, biasa main aja ya? biasa. Main biasa. Bagaimanapun luar biasa. Allah memberikan kemudahan ya kepada Ayla ya. Memberikan semangat kepada Ayla. Dengan hanya bermain bersama adiknya, Ayla semangat lagi tuh untuk murojaah. Masya Allah. Ayla, kamu selain menghafal Al-Quran, apa amalan ibadah lainnya yang biasa kamu lakukan apa? Misalnya tilawah. Tilawah. Oke, tilawahmu setiap hari berapa juz tuh? 5 halaman kadang habis subuh. Oh, 5 halaman. Satu hari 5 halaman ya. Luar biasa. Habis subuh kamu Iya, langsung habiskan 5 halaman itu. iya, Oh, itu didampingi bunda atau sendiri? sendiri. Sendiri. Jadi emang kamu sadar bahwa habis subuh itu harus murojaah. Iya, Pernah lewat? kadang pernah. Pernah. Kenapa tuh lewat? Karena kayak bangunnya kesiangan gitu. Oh gitu, oke, Masya Allah, luar biasa. Sahabat semua, jadi Ayla ini ya, banyaknya murojaah ya, murojaah. Dan selain main, ada mungkin makanan-makanan yang harus ada di depan kamu, apa yang harus ketika murojaah, ada nggak? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh, nggak ada permintaan khusus, Bunda, aku murojaah, tapi sediain di depannya makanan ini, ya minuman ini nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Jadi apapun disediain bebas aja ya, nggak ada permintaan khusus ya. Wih, luar biasa ya sahabat ya, Masya Allah. Tapi bagaimanapun Ustazah, anak-anak seperti ini ya, artinya kan kata orang menghafal Al-Quran itu ya apa istilahnya memang dari sononya gitu, dari ya semuanya sebenarnya takdir Allah ya, ya ke semua kita iya dari sononya ya pasti. Makanya kalau kadang ini ya kita itu ada seorang ustaz mengatakan jangan memanjakan alasan karena kita ini banyak alasan ya memang ya. Iya, oh ini anak ini bisa menghafal, iyalah dia kan memang mungkin bakatnya di situ ya. Kadang padahal Ayla ini gimana dulu sejak kelas 2 Ustazah Atul dan Ustazah Karsi memang mendampingi Ayla atau Kalau baru sejak kelas berapa? mendampingi secara khusus karena kan saya PJ ini ya Ustaz, Mm-mm. jadi untuk Oh, mendampingi pembelajaran dari awal tuh sama guru wali kelas, sama guru oh, Qurannya, iya guru iya iya. tajwidnya gitu ya. Uh-uh. Nanti kalau mau naik jus baru ke koordinator. Oh, baru koordinator Tapi ya. ketika menyimak Mbak Mm-mm. Ayla Mm-mm. tasmi setoran itu Mm-mm. kadang-kadang saya merinding Ustaz, Oh, karena kan lancar sekali gitu. lancar Biasanya ya. kan ada putus-putusnya Iya gitu iya ya. iya iya. Ini kita simak waktu tasmi itu kan Ah, ah. pokoknya lancar Lancar aja, ya. sampai diambil atas diambil bawah itu Oh. jarang ada kesalahan gitu. Oke, jadi sistemnya di Darussalam ini anak-anak itu yang tahasus khususnya mereka setorannya per juz atau gimana tuh untuk melewati 30 juz ini? Kalau dari awalnya per Mhm. ayat, per Mhm. seperempat halaman, Mhm. bertahap juga Ustaz.
Bertahap Nah, ya. tapi memang ada nanti per seperempat jusnya, Oh, setengah jus, jadi satu nanti jus gitu. nanti mereka sekali duduk langsung 1 jus kayak Ya, gitu. ada sesinya Oh, seperti itu, masya ada Allah. tasmi langsung Mm-mm. 1 jus full. Itu Masya kalau Allah. kita mendengerin tasmiknya itu, Mm-mm. masya Allah, Iya, dia nih berlagu juga, beli Aila bisa berlagu. nada umi ya, Nada Mbak Umi Ira ya, ya. nada Umi. Oke, masya Allah. Nah, Aila tadi ya, kamu kan kalau jenuh tadi kan kamu bermain sama adik ya. Ada lagi yang kamu lakukan selain bermain sama adik? Nggak ada. Nggak ada, cukup bermain. Mm-mm. Bermain HP nggak? Kadang Sabtu Minggu aja, itu pun kalau udah selesai murojaah. Oh gitu. Kamu punya HP khusus sendiri atau dikasih punya HP orang tua? Punya HP orang tua. Oh, bukan sendiri. Bukan. Oh, insya Allah ini nih ya salah satunya. Jadi kamu tidak punya khusus dikasih HP sendiri, tapi minjem sama orang tua ya? Iya. Insya Ya, Allah. memang lebih amannya begitu, Ustaz. Kalau dia Iya. punya sendiri kan kadang terlewat ya, tapi kalau HP orang tua kan dia pinjam, jadi harus Lebih ada terkontrol kalau sama orang tua. terkontrol. Oh, insya Allah luar biasa sahabat semua. Jadi memang ya nggak gampang juga ya di saat mungkin anak-anak sekarang hadiahnya pengen HP gitu ya. Tapi luar biasa Bunda dan Ayah Aila ini tetap konsisten tidak HP dulu deh gitu ya. Ternyata ya memang hasilnya insya Allah ya sesuai lah ya. Luar biasa. Aila kamu biasa kalau main HP apa? Misalnya main-main biasa aja ya, main game gitu ya, main game ya, ndak ini ya. Oke luar biasa. Nah tadi untuk mempertahankan hafalan Quran kamu gimana biasanya? Yang di murojaah aja setiap hari. Murojaah aja setiap hari itu ya. Oke luar biasa. Nanti berarti sama teman-temanmu ada nggak saling setoran juga? Ada. Ada juga. Luar biasa ya. Jadi saya tuh pengen ini tertarik gimana anak-anak ini, terutama Aila, bisa tetap senang gitu loh dengan Al-Quran itu ya. Tidak bosan, tidak jenuh gitu ya. Tidak terpaksa juga, Tidak menghafal, terpaksa juga. kemauan sendiri, gitu. Betul. Itu yang berat ya Ustaz ya. Itu yang Cari berat. motivasi anaknya itu Betul, loh yang betul. ini ya, harus digali. Aila, selain tadi orang tuanya pernah menyampaikan nanti akan memberikan mahkota ya untuk orang tua di akhirat nanti ketika menghafal Al-Quran. Ada lagi motivasi lain nggak? Kenapa kamu tetap bertahan menghafal Al-Quran, senang menghafal Al-Quran? Agar bisa menjadi hafizah. Oh, agar bisa menjadi hafizah, masya Allah. Nah, kembali ke Aila. Aila, em, apa pengalamanmu paling berkesan ketika menghafal Al-Quran? Yang paling kamu berkesan ya Allah, kok teringat terus gitu, senang gitu. Karena kalau misalkan menghafal Al-Quran itu bisa sampai di bawah mati gitu. Oh gitu, masya Allah. Jadi dia sudah punya pemahaman itu ya, sudah pemahaman itu. Kamu sejak kelas 3 sudah dikasih orang tua ya. Jadi memang perlu mungkin memberi anak itu jangan takut-takut sejak dini ya. Iya. Jadi jangan takut, anak masih kecil, nggak ngerti juga. Tapi dengan izin Allah kan ternyata terpatri ya dalam hatinya sampai Lebih lengket pesan lebih orang tua lengket. ya. Iya. Kadang kan kita ini ya Ustazah ya, kita ini kadang masih mengandalkan istilah kehebatan kita sendiri. Dengan kemampuanku aku insya Allah bisa lah mengajak anakku ini hafal Al-Quran 30 juz ya. Padahal kan tadi itu semua terjadi karena izin Allah ya. Nah, jadi akhirnya kita tadi tidak memikirkan, dengan izin Allah memberitahu anak sejak dini itu insya Allah bisa ini terpatri dalam hatinya, Mungkin menjadi ada motivasi. amalan juga orang tuanya yang Bisa dilakukan, jadi Ustaz. ya, mungkin bisa jadi nanti kita mengundang orang Ya, tuanya juga gimana, ya. Ustaz? Bagaimana kita bisa Iya, iya, iya. full gitu. Benar, Ustaz. benar. Jadi nggak, ya udah kalau capek ke ayahnya, kalau Iya. ayahnya capek ke bundanya, jadi seperti Karena nggak uniknya terputus, gitu. Aila ini kan dia ini sekolah yang tidak hanya fokus menghafal Al-Quran ya, betul. dia juga belajar yang lain ya. Nah itu uniknya. Jadi mungkin kita bisa tanya tips orang tua Tips gimana orang tua sih ya. juga, Pengennya begitu amalannya sih, Iya. apa, menghadirkan motivasinya juga orang tua apa. orang tua Mbak. Betul, Aila. betul. Insya Allah lah nanti sampaikan ke bundanya ya. Bunda nanti insya Allah diundang Radio Darussalam ya. Iya, ya kan Aila? Iya. Pengalaman dong. Betul, Aila.
Kesulitan terbesarmu ketika menghafal Al-Quran apa? Kadang capek, Oh, capek. Jadi capek, capek apa? kayak ngehafalinnya gitu nah, biar bisa nempel ke otak gitu. Oh, capek itu ya. Oke, Masya Allah. Ketika capek kamu mau ngapain tadi? Istirahat sebentar dulu, Istirahat sebentar dulu. main sama adek, baru kadang lanjut lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Adiknya sepertinya juga menyenangkan nih Ustaz. Iya, adanya betul. menyenangkan. Adanya seru ya. Berapa tahun Kakaknya di umurnya? SMP itu juga Ustaz. Oh, kakaknya Sudah SMP selesai IT. juga Sudah Ustaz. udah selesai. Ah, kakaknya 30 juz juga. Iya Ustaz, Masya Allah. Wah. SD 2 dulu sampai juz 17 Ya, ya. 17. Nah, lanjut di Lanjut SMP. ke SMP IT. Kakak. Tahasus juga. Ya, Program waktu itu. tahasus. Oke, Berarti kakaknya sudah selesai juga nih. sudah. Oke, mungkin setelah ini kakakmu ya ke sini ya, kita tanya juga. Masya Allah. Masya Allah, luar Kakak, biasa. iya, Masya Allah. Nah, Aila, apa yang kamu lakukan ketika kamu lupa ayat Al-Quran? Kadang dikasih tahu sama bunda, baru kalau enggak dibaca aja lagi. Oh, dibaca lagi ya. Kamu ada target nggak? Misalnya, oke, dalam 10 ayat yang kamu ngapal, kamu ulangi berapa kali? Iya kayak gitu. Kadang ulang sampai 5 kali, 7 kali. 5 kali, 7 kali ya, luar biasa. Nah, kamu merasakan manfaat nggak setelah menghafal Quran selama ini? Ada Apa manfaat yang kamu rasakan? kayak lebih tenang gitu, kayak lebih fokus. Oh, Masya Allah, lebih fokus, lebih tenang ya. Kamu nggak merasa berat menghafal Al-Quran terus belajar pelajaran lain juga di sekolah? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Sebab katanya memang penghafal Al-Quran ini ternyata juga mereka karena jangankan matematika atau bahasa, Al-Quran aja dia hafal ya. Masya Allah. Tapi Aila, secara akademis di sekolah gimana, Ustazah? Bagus juga. Ustaz. Bagus juga ya. Oke. Oke, Masya Allah. Jadi memang sejalan lah ya. Makanya di perguruan tinggi sekarang, terutama fakultas kedokterannya kan ada jalur penghafal Al-Quran. Jadi mereka akan membuka jalur untuk siswa berprestasi yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Karena mereka berpikir pasti kedokteran ini kan banyak hafalan gitu. Nah, anak-anak penghafal Al-Quran ini insya Allah sudah teruji kan, kayak gitu. Jadi insya Allah, Karena Masya yang pasti Allah. akhiratnya dulu Ustaz. Betul. Dunianya ngikut pokoknya. Betul banget. Nah, itu yang kadang orang tua itu ini apa kurang yakin. Iya. Terbalik ya. Katanya, aduh, kalau anakku menghafal Al-Quran nanti jadi apa? Kayak gitu mikirnya. Padahal dengan izin Allah dia akan diikuti oleh dunia. Iya. Ya Allah, itu ya. Kadang meluangkan waktu itu saat yang berat kan, atau rasa biasanya kan orang tua tidak tega anaknya menghafal terus gitu Nah, kan. itu dia. Tapi kan harus kita lebih baik anak ini menghafal Al-Quran, bebannya untuk menghafal Al-Quran daripada memikirkan hal-hal yang lain yang Betul. kurang bermanfaat. Mikirin game, kok aku kalah gitu ya. Aku kalah gitu kan. Fenomena Bagaimana zaman sekarang. bisa murojaah lancar dalam satu hari misalnya berapa juz kan. Ananda Aila kan bisa itu ya. Iya. Nah, insya Allah jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Mm-mm. Apalagi sudah masuk di sini kan, didengar oleh teman-teman Iya, semuanya, betul, biar Masya Allah. teman-temannya bisa mengikuti Mbak Aila ya. Masya Allah. Ustazah Adul, selama dengan Aila, menampingi Aila, apa bedanya Aila dengan anak-anak yang ini, yang lainnya? Secara menghafal ya Ustaz, Iya, ya? secara menghafal. Kan kalau udah selesai satu juz itu kan mereka ada ujian tasmi gitu ya Oh Ustaz. iya, iya. Kalau yang lain itu ada aja yang dipancing gitu Ustaz. Satu, Oh, dua gitu. gitu. Sedangkan Oke. Aila ini benar-benar Ustaz. Kadang itu kalaupun salah itu sedikit paling harokatnya salah Iya, dikit oke. gitu kan ya. Itu enggak banyak Ustaz. Jadi Masya Allah itu pernah pas waktu munakosya itu langsung 2 juz 3 juz atau tasmi 2 juz 3 juz itu sekali duduk Ustaz. Nggak Oke, ada salah Ustaz. oh Masya Allah. Tapi emang di Aila ini ya, maksudnya anaknya secara mungkin kebiasaan agak berbeda dengan yang lainnya ya kebiasaan. Kadang kan ada Secara anak itu yang berteman gitu susah betul diiniin. Kalau Aila ini emang ya udah ngikutin gitu ya. Iya, itu Oh, Ustaz. ngikutin Ya, arahan nurut terus ya. gitu Nurut ya. Sami'na wa ta'na lah Ustaz. Oh, Masya Allah pokoknya. nah itu ya. Sami'na wa ta'na itu kan dengan guru itu kan berkahnya di situ ya. Hanya di sini. Nah itu kadang kita ini kan, terutama saya kadang mikir dulu itu ya,
Oh, ke guru itu kan selalu ada apa? Tambatan di hati, disuruh ini masih aja nggak nurut gitu ya. Nah, itu mungkin Aila karena nurut tadi akhirnya dipermudah Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi salah satunya itu, Nah, itu Ustaz. dia ya. Jadi nurut lah. Ya. Oke, Aila, baik. Nah, ada suaranya lagi, insya Allah. Nah, Aila, kamu tadi kan sudah merasakan manfaat lebih tenang ya, lebih fokus gitu ya, Masya Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-harimu yang kamu rasakan setelah menghafal Al-Quran itu apa selain tadi? Selain lebih tenang, lebih fokus. Misal hubungan dengan orang tua, dengan teman, itu seperti apa? Kayak gitu. Lebih lebih inilah ya, lebih nyaman ya. Mm-mm. Tidak ada permusuhan-permusuhan dengan teman ya. Nggak ada. Pasti orang menyukai semua Aila ya. Senang dekat Aila ya. Masya Allah. Nah, Aila, berarti kamu punya setelah SD nih, kamu punya cita-cita nanti sekolah apa gitu? Ada nggak? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Kamu nggak mau misalnya belum ada. Oh, aku harus nanti mondok di sini deh untuk hafal Quran belum? Belum tahu. Oh, pengennya di luar atau tetap di Sangatta nanti? Kayaknya pondok. Oh, kayaknya pondok ya, Masya Allah, luar biasa ya. Karena potensi Aila ini Iya. sayang kalau tidak Masya Allah, Ustaz. dijaga terus ya. Betul. Betul, Masya Allah, luar biasa. Nah, Aila, em, kamu cita-citanya apa nanti? Dokter. Dokter, pas banget Pas berarti banget ya. Dimudahkan oleh Aila. Dimudahkan. Amin, Amin, semoga ya Allah. tercapai ya Aila ya. Iya. Kenapa pengen jadi dokter? Hmm, Gak tahu, Bisa belum tahu, menyembuhkan Ustaz. orang sakit, Nggak tahu, itu bisa keinginanmu menolong. atau orang tua minta? Keinginanku saya. Keinginanmu. Keinginan. Oh, kamu lihatnya dokter tuh kenapa emang? Kayak gimana? Kayak hebat gitu bisa nyembuhin orang sakit. Oh, bisa nyembuhin orang saya dengan izin Allah tentunya ya. Bermanfaat ya Aila ya. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terus kamu pengen jadi dokter yang hafizo berarti ya? Iya. Dokter yang bisa menghafalkan Al-Quran. Berarti nanti dokter yang bisa sambil kamu eh, menasehati pasien-pasiennya ya. Dengan Sambil Al-Quran. dakwah, Ustaz. Sambil dakwah, betul harus itu. Ya, Karena benar. Al-Quran itu sebenarnya obat ya. Betul, betul, Ustaz. Betul sekali. Jadi kadang orang mikir, kok bisa ya Al-Quran sebagai obat? Padahal dengan membacanya saja ternyata memang Tenang. tenang, Buat hati secara tenang. batin tenang, tapi secara fisik juga sehat. Itu yang kita kadang nggak dapat ya. Iya. Padahal yakin saja sebenarnya kata ustadz-ustadz penghafal Al-Quran itu, kalau kita baca Al-Quran, insya Allah fisik kita juga jadi kuat. Dan itu harus yakin. Benar ya Ustazah ya? Betul. Begitu ya. Nah, Masya Allah. Kamu sering sakit? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja ya. Nah, itu dia. Jadi memang fisik kita insya Allah sehat Insya ya. Allah, dijaga Menghafal juga Al-Quran sama Allah, ya. dijaga, betul. Karena kalau nggak fisik sehat, gimana mau menghafal Al-Quran ya? Iya. Masya Allah. Nah, terus Aila, kamu pengen nggak apa yang kamu capai sekarang juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain? Pengen. Nah, ada caranya nggak? Gimana kamu mau mengajak temanmu? Nggak ada. Nggak ada. Kamu pernah teman-temanmu pernah kamu beri semangat itu ya? Pernah. Pernah ya, sering ya. Bagi tips, bagi Berbagi macam-macam. tips ya. Masya Allah. Baik, Aila, insya Allah ya, semoga kedepannya kamu makin mantap hafalan Qurannya, makin mungkin ya. Iya. Berarti selepas dia hafal Al-Quran 30 juz ini, ngapain lagi nih, Ustazah? Ini nanti masih ada PR, Ustaz. Ah. Kan terakhir Belum hafal ziyadahnya Quran. 20 juz 28. Oke. Ini nanti munakosa 4 juz, Ustaz. Oh, 4 juz ya. Jadi 25, 26, 27, 28. Insya Allah nanti di Masya bulan Allah. November Mm-mm. dia munakosanya 4 juz. November ya, Iya, menekan insya 4 juz, berarti nanti
setelah lulus SD baru Sudah perjalanan Ayla berikutnya ya. Iya. Oke. Nanti bismillah aja. Tapi insya Allah ini Bismillah. selalu terjaga Ustadz, murojaahnya Ustadz. Iya, yang Makanya nanti insya Allah kalau diizinkan mm. kita ada kayak program ujian 30 juz gitu Ustadz, khusus Ayla. Insya Allah begitu. Nanti iya, semoga benar. dimudahkan, Iya, terus insya Allah. semoga diizinkan juga Betul, sama betul. pimpinan gitu ya. Siaran di Suada lagi. Iya, Iya, boleh, Pak. betul. Siaran di Suada nanti Iya. kayak apa tasmi gitu kan di sini ya. Ya, dites Bisa Ustadz. disiarkan secara langsung di Oh, Suada di- kan iya, ujian itu mm, bisa bisa, saja Pak. Ustazah. Jadi kemarin sudah dinasehatin Ah, ah. Ayla kalau nanti ada ujian 30 juz, ada siap-siap ya. Insya Allah siap Iya, Ustazah. insya Jadi Allah. makanya itulah gunanya setiap hari di murojaah. Betul, Minimal betul berapa banget. Ayla kalau murojaah satu hari? 5 juz. 5 juz itu 5 setiap hari. juz setiap Iya. hari. Masya Allah, Jadi Masya 30 juz selesai dalam waktu Allah. 6 satu minggu. hari. Satu minggu kan Satu Ustaz? minggu. Iya. Itu berulang biasa. Ustaz. Bagaimana tidak lengket hafalannya itu, Betul Masya Allah. banget, Ini Masya terjaga banget Allah. hafalannya. Iya, hafalannya Terjaga. terjaga. 5 juz itu dalam sehari Dalam, Ayla. dalam satu hari. Di sekolah berapa juz? Di rumah berapa juz? Kalau di sekolah tuh cuman setoran aja. Terus kalau di rumah lanjutin kadang 3 juz kalau sekolah. Oh, Masya Allah, Jadi luar sudah biasa. terstruktur kapan Ya dia sudah. murojaah, jam berapa dia bangun, Iya, iya. kemudian murojaah lagi itu Masya sepertinya Allah. Quran dan Quran itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat semua, Allah menganugerahi Ayla ya dengan kemampuan seperti itu dan dengan kondisi hati yang senang terus menghafal Al-Quran itu kan tidak gampang ya, tidak semua orang punya itu. Berarti kan Allah memang memilih Ayla ya, memilih Ayla ya, dan orang tuanya juga tentunya yang berperan hebat juga ya, Betul, luar betul, biasa. Ustaz. Itu juga penting banget Ustaz. Karena ada juga yang beberapa kendala juga itu kan. Anaknya semangat, tapi ketika di rumah kurang murojaah, Itu orang tuanya dia. yang kurang meluangkan waktu gitu Ustaz. Betul. Jadi kurang sinkron akhirnya gitu. Betul Tapi banget. kalau sudah terjalin Ah. kerjasama yang bagus, insya Allah juga hasilnya sangat maksimal. Luar sih. biasa, Ayla, luar biasa. Dari dulu memang sejak kelas 1 orang bunda di rumah saja menemani Ayla ya. Iya. Masya Allah ya, jadi porsinya lebih banyak ya untuk Ayla ya. Iya. Luar biasa. Nah itu mungkin jadi apa pandangan juga untuk kita semua orang tua, terutama yang pengen anaknya menghafal Al-Quran. Ternyata memang ada pilihan-pilihan yang harus diambil ya. Ya, kadang kan kita pengen berkorban sekecil-kecilnya, pengen dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Itu kan prinsip-prinsip ekonomi yang memang orang-orang kalangan barat yang menggaung-gaungkan itu. Tapi dalam Islam kan selalu insya Allah proses usaha itu akan sesuai dengan hasilnya nanti ya, insya Allah. Meskipun Kadang-kadang yang sulit itu kan kalau kita sudah menganggap menghafal Quran itu sulit, ya sulit. Tapi harus yakin bahwa menghafal itu mudah. Nah, oke. jadi kayaknya ke Mbak Ayla ini sudah duluan Mm-mm. tidak mengalami kesulitan. Betul. Jadi tertariknya ke Al-Quran itu melancarkan hafalannya Betul. juga gitu Ustaz. Ayla, kamu ada amalan sunnah yang kamu lakukan biasanya selain tilawah, menghafal Al-Quran, sholat, misalnya sholat apa yang kamu rutin kamu lakukan? Sholat tahajud. Kamu rutin sholat tahajud ya, tiap malam? Kadang tiap malam, kadang juga enggak. Oh, kadang enggak. Itu dibangunin orang tua atau? Kadang bangun sendiri, kadang dibangunin. Masya Allah. Jadi memang ada amalan-amalan khusus juga yang ditambah untuk menguatkan ya, terutama sholat tahajud ini. Karena dulu Rasulullah kan sholat tahajud ini kan jadi sholat wajib yang diwajibkan Kalau bagi oleh Allah Rasulullah, SWT supaya Rasulullah kuat menghadapi dakwah yang luar biasa saat itu. Nah sekarang kan kita sunnah, tetapi ternyata memang sholat tahajud ini salah satu yang menguatkan, termasuk Ayla juga ya Ayla ya. Jadi kuat ya, jadi mudah ya. Masya Allah Ayla. Insya Allah sahabat semua, ini jadi inspirasi kita semua, inspirasi seusia Ayla ya, teman-teman yang lain juga, dan kita juga para orang tua yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Dan kita meyakini insya Allah penghafal Al-Quran ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala-nya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala hal termasuk dunianya insya Allah akan dimudahkan Allah ya. Baik, Ustazah terima kasih ya atas kehadirannya siang hari ini, dan Ayla juga terima kasih Ayla ya sudah hadir di sini. Semangat terus Ayla, insyaallah sukses dunia akhirat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian sahabat-sahabat kebersamaan kita di program Inspirasi Siang kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala balaskan dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.